Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kita hari ini akan belajar tentang tema indahnya berbagi. Ya, dalam hal ini subtemanya adalah tentang sodako. Anak-anak pasti tahu sodako itu apa. Ya, maka dari itu agar lebih jelas lagi, mari kita belajar bersama. Ya, pengertian tentang sodako itu. Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Bermanfaat kepada sesama manusia dapat berupa materi ataupun non-materi. Contoh peduli terhadap sesama manusia adalah dengan sedekah. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Tujuan dari pembelajaran tentang sedekah ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sedekah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang sedekah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan macam-macam bentuk sedekah. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi ketentuan sedekah. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan hikmah sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adapun dalil tentang bersedekah adalah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 264 yang garis besarnya adalah disebutkan bahwa di sini adalah menyapa orang-orang yang beriman, ya, supaya tidak membatalkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut sedekahnya, menyakiti perasaan penerimanya, dan riya ingin dipuji atas sedekah yang diberikan. Ya, karena Al-Quran memberi perumpamaan bahwa sedekah yang semacam ini itu layaknya debu yang di atas batu yang licin, kemudian dihujani oleh hujan yang lebat sehingga hilanglah debu itu, tinggal batu licinnya saja. Kemudian di surat An-Nisa juga menyebutkan bahwa tidak ada kebaikan terhadap pembicaraan yang rahasia, ya, kecuali pembicaraan tentang menyuruh untuk bersedekah atau untuk berbuat baik atau untuk mengadakan perdamaian terhadap orang-orang yang berkonflik. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa harta itu tidak akan berkurang hanya karena sedekah. Nah, sekarang kita perlu membahas lebih dalam, apa sih itu sedekah? Nah, secara bahasa lughatan,
Sodako itu adalah berasal dari kata sitik yang berarti benar. Ya, secara istilah, sodako secara umum diartikan sebagai menginfakkan harta yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta ini kita infakkan dengan niat lillahi taala, ya, dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan, untuk dilakukan setiap harinya. Ya. Akan tetapi sedekah dalam waktu tertentu atau kondisi tertentu, sedekah itu bisa menjadi wajib. Sedekah yang menjadi wajib ini misal yang pertama seorang suami yang menafkahi keluarganya. Kemudian yang kedua adalah kondisi terdesak yang dialami orang lain sehingga kita wajib untuk membantunya, salah satunya dengan sedekah. Bentuk-bentuk sedekah ya yang seperti kalian tahu, contoh yang pertama adalah sedekah dengan cara memberi senyuman sebagaimana sabda Nabi, ya tabasumuka liwaji akhika sedekah. Nah, senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Kita senyum saja itu sudah merupakan sedekah bagi kita. Kemudian yang kedua adalah contoh bersedekah dengan perkataan yang baik, dengan kata-kata positif, dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak memaki orang dan memuji orang atas perilaku baiknya, itu merupakan sedekah bagi kita. Kemudian bentuk yang ketiga adalah sedekah dengan memberi nafkah. Ya, ini adalah sedekah yang diberikan oleh kepala rumah tangga kepada keluarganya. Ya, atau seorang wali terhadap anak asuhnya. Ya, kemudian yang keempat adalah sedekah dengan harta yang dimiliki. Ini adalah sedekah materi. Ya, ini bisa berupa uang, barang ataupun yang lainnya. Yang intinya harta itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, sekarang kita belajar tentang rukun dan syarat sedekah. Ya, rukun sedekah yang pertama adalah orang yang memberi. Ya, orang yang memberi harus mempunyai syarat. Yang pertama, syarat bagi orang yang memberi adalah orang yang berhak menasarufkan, orang yang berhak membelanjakan hartanya, ya, bukan orang lain, tapi orang yang memang memiliki harta tersebut yang dipergunakan atau dengan tujuan dibelanjakan untuk sedekah. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah orang yang diberi. Ya. Adapun syarat orang yang diberi adalah orang tersebut memang memiliki hak untuk diberi, ya, memiliki hak untuk memiliki, ya. Jadi ini tidak berlaku bagi hamba sahaya karena sedekah untuk hamba sahaya ini tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya, ya. Yang ketiga adalah ijab qabul, pernyataan ya dari pemberi kepada penerima, ya. Jadi ini harus ada serah terima agar sedekahnya itu sah, ya. Yang keempat adalah ada barang atau materi atau harta yang diberikan, ya. Syaratnya ini adalah harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima sedekah. Jadi jangan sampai ada orang yang menyedekahkan hartanya atau materinya namun tidak bisa dimiliki oleh penerima sedekah. Tata cara bersedekah ya seperti yang kita lakukan tiap hari, ya. Sedekah itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala mencari ridho Allah, ya. Jadi sedekah tidak boleh dengan niat supaya dipuji orang.
Kemudian yang kedua, sedekah itu dari hasil yang baik dan halal, ya. Karena tidak ada nilainya apabila sedekah berasal dari mencuri atau menipu orang, ya. Tidak bernilai pahala, ya. Kemudian yang ketiga, sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kapanpun waktunya kita bisa bersedekah, dimanapun juga kita bisa bersedekah. Tidak harus di tempat-tempat tertentu, ya. Namun dimanapun, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, ataupun dengan orang lain yang jauh dari lingkungan kita. Ya, yang penting orang tersebut membutuhkan sedekah dari kita. Ya. Manfaat dari sedekah, ya, yang kita berikan, pertama, bagi yang memberikan sedekah, satu, melindungi dari musibah dan keburukan, ya. Kemudian yang kedua, penyembuh penyakit. Yang ketiga, penjaga harta dari kerusakan. Yang keempat, memadamkan murkanya Allah. Yang kelima, melunakkan hati yang keras. Yang keenam, menambah umur, menambah rezeki dari Allah. Yang ketujuh, sebagai naungan di hari kiamat. Nah, itulah adalah keuntungan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya, jadi banyak nilai plusnya. Ya, maka dari itu marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang senang bersedekah. Kemudian bagi orang yang menerima sedekah, ya, manfaatnya apa? Yang pertama, meringankan beban hidupnya. Ya, nah, kadang orang yang menerima sedekah itu dalam kesulitan atau kondisi yang tidak menguntungkan. Dengan adanya sedekah, maka bisa meringankan beban hidupnya. Menumbuhkan sikap optimis dan semangat dalam bekerja. Ya, dengan adanya sedekah, harapannya adalah orang-orang akan optimis dan semangat dalam kerjanya, supaya bisa memperbaiki hidupnya, ya, agar tidak menerima sedekah, bahkan harus memberi sedekah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkar, ya. Dengan adanya sedekah yang diberikan orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, ini harapannya orang yang membutuhkan tersebut tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Ya, contoh, tidak sampai untuk mencuri atau menipu orang lain dikarenakan keterdesakan kesulitan ekonomi. Dengan adanya sedekah, kesusahan hidupnya, kesulitan ekonominya akan terbantu sehingga jauh dari hal-hal yang mungkar. Kemudian manfaat bagi lingkungan masyarakat, ya, akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Ya, dengan adanya kegiatan bersedekah, secara bertahap akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Ya, dengan adanya sedekah, hubungan antar sesama masyarakat itu akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, membangun budaya tolong menolong. Ya, dengan seringnya bersedekah, budaya tolong menolong itu akan terbentuk, ya, karena masyarakat dididik untuk saling peduli terhadap sesama manusia. Yang keempat adalah mengatasi masalah perekonomian. Ya, tentu kita ingat, ya, dulu pada zaman COVID-19, ya, banyak sekali orang-orang yang kesusahan dalam ekonomi. Nah, dan juga banyak orang yang bersedekah untuk membantu kesulitan ekonomi bagi orang-orang yang tidak mampu pada saat itu. Nah, jadi manfaat sedekah bagi lingkungan masyarakat itu sangat besar. Ya, dampaknya, efeknya terutama bagi permasalahan ekonomi dari orang-orang yang membutuhkan.
tahu nggak bahwa sodako itu juga bisa rusak loh. Ya, tadi di awal Ustadz sudah menyampaikan ya di dalam surat Al-Baqarah 264 bahwa sodako itu bisa rusak yang pertama karena almani, ya, mengungkit-ungkit sodako yang diberikan, selalu mengungkit-ungkit, selalu membicarakan sodako yang diberikan, ya. Kemudian al-aza, menyakiti hati orang yang diberi sodako, ya, sodako sambil memaki, ya, sambil berkata negatif terhadap orang yang sodako, ini al-aza, ya. Kemudian yang ketiga itu aria, ya, sodako itu supaya niatnya supaya dipuji oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang lain. Nah, ini namanya perbuatan ria, ya. Dengan 3 perbuatan ini bisa merusak pahala sedekah, menghilangkan pahala sedekah, ya. Al-Qur'an tadi menggambarkan bahwa sedekah yang semacam ini seperti apa? Batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian terkena hujan lebat, ya, yang akhirnya menghilangkan debu tersebut tinggal batu licinnya. Ya, jadi jangan sampai kita mendekati 3 hal ini, ya. Ya, al-mani, al-aza, dan aria. Ya, refleksi, ya, tentu kalian tahu, ya. Ustadz akan sedikit cerita tentang salah satu sahabat Nabi, ya, yang bernama sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, tentunya kalian tahu siapa beliau. Ya, beliau ini adalah sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi, ya, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, singkat cerita, ya, sahabat Ali ini pernah menyedekahkan uang yang akan dia belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, ya, kepada pengemis sebesar 3 dinar, ya. Jadi Sayyidah Fatimah titip ke suaminya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, ya, sebesar 3 dinar. Tapi di tengah jalan, ya, ada pengemis yang kemudian sahabat Ali menyedekahkan uang belanja ini dan pulang dalam keadaan tidak membawa apapun, ya. Dan hal ini disampaikan juga kepada Sayyidah Fatimah bahwa uangnya ini diserahkan kepada pengemis, ya. Kemudian Ali pun minta izin, sahabat Ali minta izin untuk keluar, ya, untuk keluar mencari rezeki lagi karena uang yang 3 dinar ini sudah dibelanjakan, ya. Di tengah jalan ketemu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu ternyata bawa onta, ya, bawa onta, dan dia menawarkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, supaya dibeli. Namun jawaban sahabat Ali adalah dia tidak bisa membelinya, ya, karena tidak mempunyai uang. Nah, sahabat Abu Dzar menyampaikan, ya, tidak perlu bayar sekarang, bayarnya nanti kalau sudah laku, ya. Onta itu dihargai sebesar 30 dinar. Maka dari itu dengan kesepakatan tersebut sahabat Ali menyetujui. Akhirnya onta yang dibawa sahabat Abu Dzar kemudian diberikan kepada diterima oleh sahabat Ali dan kemudian dipasarkan di pasar. Nah, singkat cerita ternyata ada orang yang menawar, ya, tentang onta yang dibawa sahabat Ali. Ya, ada tawar menawar dan akhirnya onta tersebut laku 60 dinar. Ya. Jadi sahabat Ali mendapat keuntungan 30 dinar. Yang 30 dinarnya lagi diberikan kepada sahabat Abu Dzar.
Ya, bayangkan bahwa Allah itu membukakan pintu rahmat bagi orang yang bersedekah. Ya, sedekah 3 dinar kemudian diganti sama Allah sebanyak 10 kali lipat sehingga jadi 30 dinar. Ya, jadi sahabat Ali mendapatkan rezeki pada hari itu sebesar 30 dinar. Ya, ini ya akibat daripada sedekah terhadap pengemis. Ya, Allah ganti langsung kontan 10 kali lipatnya 30 dinar. Ya, maka dari itu kita perlu mencontoh perilaku sahabat Ali ini. Ya, walaupun kita dalam keadaan membutuhkan, kalau ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita, ya, layak untuk dibantu, maka kita sebisa mungkin bisa membantunya. Ya, termasuk dengan materi atau harta yang kita punya. Ya, tentunya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Pertama, sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang dilandasi keikhlasan karena Allah. Sedekah sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sedekah dapat berupa materi atau harta ataupun non materi. Ketika kita bersedekah, kita tidak boleh melakukan 3 hal yang dapat merusak pahala sedekah, seperti perbuatan al-mani, mengungkit-ungkit, al-adha, menyakiti hati, dan aria, pamer karena ingin dipuji. Nah, dengan kita bersedekah, maka kita telah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, dan juga kita telah membantu kesusahan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Mungkin itu saja dari Ustadz yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.